Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video kelompok kami untuk mata kuliah perpajakan 2. Dalam video ini, kami akan membahas 5 contoh kasus terkait adanya PMK baru di tahun 2022. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini, pertama ada Masitah Khairiah Ulfa dengan NIM A1C 020143. Yang kedua, Niluh Putu Agustin Nirmalasari dengan NIM A1C 020173. Yang ketiga, saya sendiri yaitu Nimade Dewi Santi Yuditya dengan NIM A1C 020175. Next. Untuk 5 contoh kasus yang kami ambil dari adanya PMK baru tahun 2022 ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja di sini kami mengambil 5 contoh kasus PMK terbaru tahun 2022. Di antaranya yang pertama, PMK nomor 61 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Yang kedua, PMK nomor 62 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. Yang ketiga, PMK nomor 63 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Yang keempat, PMK nomor 64 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Yang kelima, PMK nomor 66 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Next. Nah, di sini yang pertama PMK nomor 61 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Di sini terdapat contoh kasus Tuan Amir membangun sendiri gudang dengan seluas 325 meter persegi untuk menunjang kegiatan usahanya dengan total biaya 650 juta rupiah. Pembangunan gudang dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut. A. Bulan Juli 2022 seluas 125 meter persegi. B. Bulan Februari 2023 6 bulan setelah tahap pertama dilanjutkan pembangunan seluas 200 meter persegi. Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 tahun. Selain itu, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut telah melebihi batas 200 meter persegi. Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenai PPN. Jadi, berikut adalah perhitungan PPN-nya, di mana PPN terutang sama dengan 11% dikali 20% dikali 650 juta, menghasilkan jumlah senilai 14.300.000 rupiah. Next. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Masitah Khairiah Ulfa. Padanya saya persilahkan. Terima kasih. Untuk contoh kasus selanjutnya yaitu terkait PMK nomor 62 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. Nah, contohnya itu yang pertama ada contoh kasus pada titik serah badan usaha. Pada tanggal 4 April 2022, PT Pertamina menyerahkan 18.000 unit tabung LPG tertentu kepada PT Snowman selaku agen. Harga jual eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan tersebut sebesar Rp14.250 per tabung. Atas penyerahan tersebut, berikut adalah perhitungan PPN yang terutang. Yang pertama itu dihitung dasar pengenaan pajaknya, yaitu jumlah unitnya yaitu 18.000 dikali dengan 100 per 111. Nah, ini adalah nilai yang dihitung di
undang-undangnya yang 100, kemudian 100 sebelahnya itu diperoleh dari 100 ditambah dengan tarif pajak yaitu 11. Nah, kemudian dikali dengan harganya per tabung itu 14.250. Nah, jadi hasil untuk dasar pengenaan pajaknya itu ada Rp231.081.081. Nah, kemudian yang kedua itu dihitung PPN yang terutangnya, yaitu tarifnya 11% dikali dengan dasar pengenaannya. Hasilnya itu adalah Rp25.418.918. Kemudian contoh yang keduanya itu pada titik serah agen atau pangkalan. Nah, pada tanggal 8 April 2022, PT Snowman selaku agen menyerahkan 7.000 tabung LPG tertentu kepada PT Amanah yang ditunjuk sebagai pangkalan oleh PT Snowman. Harga jual agen sebesar 16.000 per tabung. PT Snowman telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka perhitungan PPN atas penyerahan LPG tertentu tersebut adalah PPN terutangnya itu sama dengan harganya banyaknya tabung ada 7.000 unit dikali dengan 1,1 per 101,1 dikali dengan 16.000 dikurangin dengan 14.250. Nah, 16.000 ini kan itu harga jual agennya. Kemudian yang 14.250 itu dia harga jual ecerannya. Kemudian hasilnya itu adalah 7.000 dikali 1,1 per 101,1 dikali hasil pengurangannya itu 1.750 sehingga PPN terutangnya itu diperoleh sebesar Rp133.283. Nah, PPN tersebut itu sudah termasuk dalam selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Selanjutnya itu ada contoh kasus terkait PMK nomor 63 garing PMK titik 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Di sini itu kasusnya ada Bapak Santoso merupakan pengusaha rokok dari Banten, Jawa Barat. Rokok yang dihasilkan per tahunnya adalah 150.000 batang dengan harga jual ecerannya 1.200 per batang. Hitunglah berapa cukai hasil tembakau tersebut. Jadi berdasarkan ilustrasi kasus di atas, tarif cukai yang dikenakan adalah 57% sebagaimana diatur dalam PMK nomor 198 garing PMK titik 10 garing 2020. Dengan demikian, perhitungannya adalah sebagai berikut. Dasar pengenaannya itu ada harganya yaitu 1.200 dikali dengan jumlahnya itu ada 150.000. Jadi untuk DPP-nya itu ada 180 miliar. Kemudian untuk cukai hasil tembakaunya itu tarif dikali dengan DPP-nya yaitu 57% dikali 180 miliar. Hasilnya itu 102 miliar 600 juta rupiah. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Niluh Putu Agustin Nirmalasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PMK nomor 64 garing PMK titik 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Dengan contoh kasus, pada PT Gurindam pada Mei 2022 melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 60 ton ke perusahaan-perusahaan gula. Apabila harga tiap tonnya adalah 7 juta, hitunglah berapa PPN terutang atas penyerahan batang tebu tersebut. Jawabannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 garing PMK titik 010 garing 2020 dijelaskan bahwa batang tebu masuk ke dalam kriteria barang kena PPN. Adapun tata cara perhitungan untuk penyerahan batang tebu ini adalah sebagai berikut, yaitu PPN hasil pertanian tertentu sama dengan 11% dikaliin 10% dikali dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, perhitungan PPN terutang atas transaksi di atas adalah sebagai berikut, yaitu DPP sama dengan 60 ton dikali 7 juta sama dengan 420 juta. PPN terutangnya yaitu 11% dikaliin 10% dikaliin 420 juta menghasilkan 4 juta
44.620.000. Nah, untuk PMK nomor 66 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pada contoh kasusnya pada tanggal 14 April 2022, PT Pupuk Nusantara sebagai produsen pupuk bersubsidi menyerahkan 1.500 ton pupuk urea atau bersubsidi kepada distributor. Harga eceran tertinggi pupuk urea yang berlaku sebesar 3.000 per kilogram. Tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 11%. Atas penyerahan tersebut terutang pajak PPN dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu DPP sama dengan 100 dikali per 111 sama kali 1.500 dikaliin 100 kilo dikaliin 3.000 sama dengan 100 per 111 dikaliin 1.500.000 dikaliin 3.000 menghasilkan yaitu 4.054.054,054 PPN terutangnya yaitu 11% dikaliin 4.054.054,05 yaitu menghasilkan 45.954.945,946. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Niluh Putu Agustin Nilmarasari telah membacakan materinya. Jadi itulah adalah 5 contoh kasus yang kami ambil dari PMK terbaru tahun 2022. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.